Halo, assalamualaikum. Salam sehat semua. Semoga hingga saat ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang PWM atau PDM, ya. Karena banyak teman-teman mungkin ya masih ada yang belum mengetahui, barangkali belum paham apa sih PWM atau PDM. Oke ya. Kali ini di video ini akan saya coba menjelaskan, mungkin sebatas pengetahuan saya aja ya. Saya juga terbatas. Mohon sekiranya nanti jika ada kesalahan juga teman-teman bisa memberikan komentar atau koreksi di kolom komentar. Baik, kita masuk aja, nanti masuk ke penjelasan, kemudian apa aja blok-bloknya dalam suatu pemancar. Ya, secara secara umum PWM atau pulse width modulasi itu hampir sama dengan PDM ya. Sama lah istilahnya, hanya beda istilahnya. PDM itu pulse duration modulation. Istilah PWM atau dalam bahasa Indonesia diartikan modulasi lebar pulsa. Itu adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa atau pulse width dengan nilai frekuensi dan amplitudenya selalu tetap. Rangkaian-rangkaian PWM atau PDM ini sekarang ini banyak sekali diaplikasikan pada rangkaian-rangkaian seperti inverter, konverter, mesin las gitu ya. Kemudian switch mode power supply atau SMPS, apalagi ya, pengontrol motor ya, servo motor. Biasanya komponen yang digunakan umumnya komponen-komponen daya kuat seperti MOSFET. MOSFET bisa IGBT atau triac dan lain-lain. Baik, kali ini saya akan membatasi membatasi ruang lingkupnya, cakupannya ya, hanya aplikasi PWM pada pemancar radio mode AM ya. Baik. Kita coba menjelaskan kelebihan dulu aja. Kelebihan PWM atau PDM dibandingkan dengan pemancar yang menggunakan trafo atau transformer atau OT ya. Itu salah satunya itu kalau pemancar AM PWM itu tidak memerlukan trafo modulasi. Jadi untuk menghasilkan daya besar dibutuhkan trafo modulasi yang besar. Jadi kalau konvensional itu kan kita butuhkan trafo modulasi atau OT. Kalau kita mau dayanya besar, OT-nya juga besar. Harganya mahal juga. Selain itu, impedansi trafo modulasi juga harus disesuaikan dengan pemancarnya. Jika daya dan impedansinya tidak sama atau tidak tepat, maka audionya tidak mendorong, audio tidak mendorong karir atau modulasinya ketinggalan gitu. Nah, contoh seperti itu. Oh, ini pemancar modulasinya ketinggalan. Nah, itu tidak ada ketepatan antara impedansi dan daya. Kemudian yang kedua itu pemancar PWM dengan konsep PWM itu respon tanggapan terhadap frekuensi itu lebih baik dibanding yang pakai trafo modulasi. Karena
kualitas trafo modulasi itu sangat tergantung dari bahan dan cara menggulungnya. Kadang kualitas audionya ada yang mendem, ada yang kurang linear lah gitu. Di PWM hal seperti yang tadi itu, mendem atau linear, itu bisa dihindari karena tidak ada trafo modulasi ya, langsung ya. Kelebihan yang ketiga, komponen jauh lebih irit ya, komponen jauh lebih irit. Sebagai contoh ya, rangkaian modulator hanya menggunakan IC. Nah, contoh ini ya. Ini rangkaian modulator. Kalau ampli kan ada yang 1000 watt, ada yang 500, 600 watt. Kalau di PWM itu cukup rangkaian modulator yang menggunakan IC TL494 ditambah penguat audio LM741 sebagai penguat preamp, kemudian dikuatkan oleh ini transistor kecil 2N3904, kemudian dikuatkan driver BD139140, kemudian ini MOSFET ini pakai YRP 250 ya. Satu biji ini atau dua biji ini sudah mampu untuk mengangkat atau mendorong pemancar AM TX di atas 100 watt. Ya, itu salah satu kelebihan AM PWM yang ketiga. Kemudian yang keempat itu efisiensinya tinggi. Karena modulator PWM ini bekerja pada kelas D. Jadi pada seperti power supply switching. Jadi konsepnya kelas D itu hanya on off. Berbeda dengan modulator biasa yang bekerja pada kelas AB. Transistor biasanya panas karena efisiensinya jauh lebih rendah, sehingga akan timbul disipasi panas yang berlebihan. Jadi karena efisiensi ya. Terus yang kelima itu irit tempat. Ini pemancar cuma segini aja nih. Ini sudah contoh modul pemancar MPWM nih, tinggal modulatornya. Ini modulator tinggal kasih preamp. Yang ini tinggal kasih osilator aja. Depannya osilator udah jadi. Jadi komponennya sedikit. Jadi tempatnya lebih praktis. Kemudian yang keenam, karena komponennya lebih sedikit dan materialnya juga relatif lebih murah, jadi irit biaya dibandingkan dengan menggunakan trafo modulasi ditambah dengan amplinya ya. Itu memakan biaya yang sangat banyak tentunya. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan cara kerja pemancar AM PWM atau PDM ya. Ini aja nih sebenarnya yang membedakan konvensional dengan PWM itu di bagian modulatornya aja sebenarnya. Tetapi pada konsep yang ini pemancarnya atau TX-nya itu juga menggunakan konsep yang sangat efisien yaitu kelasnya kelas E. Nanti saya jelaskan sistem kelas E-nya. Oke. Ini bagian modulatornya dulu. Cara kerjanya. Jadi cara kerja modulator PWM atau pulse width modulasi atau modulasi lebar pulsa itu yang paling pertama itu adalah adanya
generator clock pembangkit gelombang persegi. Jadi gelombangnya gelombang kotak itu jadi generator ya. Jadi bisa satu IC itu bisa lebih dari IC. Nah, jadi generator clock itu membangkitkan gelombang persegi atau square wave oscillation pada frekuensi itu sekitar antara 50 yang umum ya, 50 hingga 225 kHz. Nah, kebetulan yang saya buat ini, di upload ini saya menggunakan IC TL494. TL494 ini sangat praktis karena di dalam IC TL494 ini sudah ada di sana generator clocknya, pembawa gelombang seginya, pembangkit gelombang segi. Kemudian ada rangkaian integrator. Rangkaian integrator ini berfungsi untuk mengubah sinyal kotak tadi menjadi sinyal gelombang segitiga atau triangle wave. Integrator ini bisa berupa penguat OPM atau hanya rangkaian RC. Nah, itu sudah ada dalam IC TL494. Di dalam di dalam TL494 ini juga sekaligus di sana ada rangkaian komparator. Jadi sinyal segitiga tadi yang dimasukkan rangkaian OPM di TL494 tadi itu masuk ke rangkaian komparator. Jadi rangkaian komparator ini hampir sama dengan IC OPM. Jadi ada inverting input main dan non inverting input plus. Ada output. Jadi kalau tegangan non inverting lebih tinggi dari inverting maka output high. Kalau tegangan non inverting lebih rendah dari inverting maka outputnya juga low. Jadi sinyal audio yang berasal dari penguat audio masuk ke inverting. Kemudian sinyal segitiga juga masuk ke inverting. Sehingga yang terjadi adalah ketika level audio naik, maka periode output high makin lama dan level mengecil periode output high akan semakin singkat. Jadi dengan kata lain, lebar pulsa itu berubah-ubah tergantung dari level sinyal audio. Inilah yang disebut PWM. Jadi kelebaran pulsa itu berubah-ubah. Jadi kalau nanti ada sinyal audio, itu nanti lebar pulsanya dia melebar, menciut, melebar, menciut. Kalau kita lihat pakai osiloskop kelihatan. Nah, inilah yang disebut dengan pulse width modulasi atau pulse width modulasi atau modulasi lebar pulsa. Nah, kemudian rangkaian audio, penguat audio saya menggunakan IC 741, LM741 ini yang murah dan mudah didapatkan. Output dari komparator berupa sinyal PWM, yaitu gelombang persegi dengan lebar pulsa yang berubah-ubah sesuai dengan sinyal audio. Jadi sinyal PWM ini dikuatkan oleh penguat driver. Di kali ini sebelum saya masuk ke penguat totem, saya menggunakan transistor 2N3904. Ini juga bisa pakai tipe C 1815. Kemudian untuk menggerakkan input MOSFET, saya kuatkan lagi. Biasanya kita kuatkan dengan menggunakan penguat driver totem pole. Biasanya ini pakai sistem PNP sama NPN. Ini pakai BD139 sama BD140.
Jadi ini untuk menggerakkan input MOSFET. Ini MOSFET-nya IRFP 250. Kemudian ada final PWM. Ini final PWM. Jadi sebagai penguat akhir modulator, kemampuan arus dan tegangan harus sesuai dengan final RF. Artinya kebutuhan daya dan tegangan di TX atau di pemancar ini sangat tergantung dari final PWM ini. Nah, kemudian sinyal PWM ini dikuatkan dengan final PWM dan dioda damper. Fungsi dioda damper itu adalah untuk mengamankan MOSFET panel itu ketika modulator PWM sedang pada kondisi off, jadi pada dia on, pada off itu ya, itu akan terjadi energi yang tersimpan pada rangkaian low pass filter. Ya, low pass filter ini. Nah, untuk menghindari tegangan yang berlebih atau namanya efek flyback yang menyebabkan karena tadi ada on dan off gitu yang cepat itu ada efek flyback atau kenaikan tegangan. Ini akan dinetralisir oleh dioda damper. Nah, ini dioda dampernya ini. Sehingga energi yang ada ya, efek dari flyback ini akan dikembalikan ke jatuh daya dan beban, sehingga tidak terjadi kenaikan tegangan yang berlebih yang bisa mengakibatkan kerusakan pada komponen-komponen seperti MOSFET atau kapasitor. Jadi itu. Nah, kemudian rangkaian yang terakhir dari rangkaian modulator PWM itu adalah low pass filter. Low pass filter ini berfungsi untuk meredam sinyal PWM sehingga yang keluar dari low pass filter berupa tegangan DC yang mengayun seirama dengan audio modulasi. Jadi pada saat tanpa audio modulasi, tegangan DC pada final RF diatur sebesar biasanya ini setengah VCC. Misalkan VCC-nya 100, berarti tegangannya sekitar 50 volt. Rancangan low pass filter ini disesuaikan dengan impedansi beban modulator atau serta frekuensi cut off-nya. Misalkan ini kita menggunakan clock-nya sekitar 100 kHz. Ya. Itu kita coba cari frekuensi cut off-nya ya sekitar frekuensi cut off-nya sekitar 10 kHz. Jadi fungsi dari low pass filter PWM itu intinya untuk mengubah sinyal PWM menjadi sinyal DC yang tercampur dengan sinyal audio yang akan memodulasi rangkaian final TX RF. Oke. Ini saya membuat pada rangkaian ini saya buat modulator PWM. Ini dari sisi inject source untuk panel RF. Nah, jadi ini tadi PWM ya, dari modulator PWM. Nah,
Apa aja sih bloknya sih? Jadi di IC TL494 ini kita bisa atur input audionya, gainnya juga kita bisa atur gainnya dari LM741. Nah, Potensio 10 kilo ini digunakan untuk mengatur lebar pulsa. Ini kita untuk mengatur lebar pulsa. Terus apalagi ya? Baik, ini modulator PWM-nya. Sekarang pemancar pembangkit TX untuk RF ini saya menggunakan kelasnya juga kelas E. Jadi seperti switch ya. Jadi efisiennya sangat tinggi dibandingkan konvensional ya, kelas AB ya. Kalau ini kelasnya E. Salah satu syarat kelas E untuk pemancar RF ini atau TX-nya pada MOSFET, pada final untuk MOSFET terakhir ini, tegangan atau voltase VGS, volt gate source-nya, tegangan gate-nya atau biasnya itu harus di atas tegangan lini massa dari MOSFET itu. Nah, tegangan lini massa bias dari MOSFET itu bisa kita lihat di datasheet, atau kita bisa juga ukur dengan menggunakan alat namanya ESR. Nah, katakanlah kita pakai datasheet, rata-rata MOSFET itu di atas 5 volt. Jadi kalau tegangannya sudah di atas 5 volt, misalkan 6 volt, udah cukup, dia sudah bisa dikerjakan di kelas E. Nah, sistem penguatan kelas E ini sangat efisien ya, hingga karena dia dikerjakan sebagai switch, jadi on off. Makanya dibutuhkan dioda damper ya, dioda damper untuk mengamankan tegangan yang berlebihan pada saat off. Nah, ya ini LM741 penguat audio, ini TL494 ya. Ini buffer, saya menggunakan 2M3904. Ini driver PWM, jadi menggunakan totem BD1394140. Ini panel PWM menggunakan IRP 250, ada dioda damper, kemudian pakai low pass filter. Nah, low pass filter ini terdiri dari lilitan kawat atau lilitan kabel. Ini sejumlah 40 lilit pada batang ferrit, atau nilainya sekitar 50 mikrohenry hingga 150 mikrohenry. Ini sama ya, L1 sama L2. Nah, C1-nya kosong, yang diisi C2. C2-nya kisarannya antara 1 mikro hingga 2 mikro. C3-nya juga sama, antara 1 mikro hingga 2 mikro. Ya, outputnya ini output. Nah, output ini masuk ke rangkaian source penguat RF. Nah, ini tegangan positif ini nanti ke catuan VCC ya. Ini ke VCC. Nah, ini. Baik, sekarang saya jelaskan rangkaian RF-nya. Nah, biasanya ini dari osilator VFO atau DDS kita kuatkan, atau syaratnya ini dari sini sebelum masuk sini nih kira-kira output dari DDS atau osilator sekitar 3 volt peak to peak ya. Ini saya menggunakan BD139, kemudian driver bisa pakai IRP 250. Ini kebetulan kita pakai K2601.
Saya menggunakan sistem transformer 1:2. Nah, outputnya ini masuk ke panel 4 biji pakai K2837. Nah, saya menggunakan transformer 2 biji. Satu transformer ini dikerjakan 2 MOSFET. Ini 2 MOSFET. Oke ya. Ini RFC, ini decoupling. CD coupling. Nah, kemudian saya menggunakan low pass filter. Low pass filter ini untuk menyesuaikan impedansi 50 ohm. Ya. Ini L1, L2, ada C1, C2, C3. C1-nya 500, 1000, 500. Nah, ini masuk ke antena. Oke. Baik. Teman-teman, ini salah satu konsep pemancar AM PWM. Ini konsep yang dirasa sementara ini paling efisien ya, paling efisien dan praktis ya. Praktis kalau komponennya nggak terlalu banyak, dengan kualitas audio yang bisa lebih baik. Sudah banyak yang menggunakan ini untuk berkomunikasi, break-breakan. Bahkan untuk broadcast ya sekarang udah konsep AM ya, menggunakan konsep PDM ya atau PWM. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam sehat tentunya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.